Langit Mugello berwarna oranye keemasan saat matahari sore menembus lembayung kabut sirkuit. Deru mesin Moto3 menggema di antara tribun yang padat, namun di antara suara bising itu, hanya satu nama yang bergema di hati penonton, Veda Ega Pratama. Bocah ajaib dari Mandalika itu bersiap menyalakan mesinnya, bukan sekadar untuk latihan bebas, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang tak pernah dilihat dunia. Di padok, kameramen saling berebut sudut terbaik. Semua tahu, apapun yang dilakukan Veda selalu berpotensi jadi legenda. Lap pertama dimulai. Veda menurunkan gas penuh, tubuhnya miring tajam di tikungan Arabiata. Ban belakang sedikit slip di aspal panas, namun bukannya panik, ia justru menggeser berat tubuhnya seperti menari di atas bahaya. Dalam sepersekian detik, motor yang hampir terhempas itu tegak kembali. Komentator berteriak, itu mustahil. Dia menyelamatkannya hanya dengan lutut dan satu tangan. Tribun meledak. Beberapa pembalap lain bahkan menatap dari pit lane dengan wajah tak percaya, seolah menyaksikan makhluk dari dimensi lain. Veda menutup visor helmnya, menahan napas sesaat, lalu berbisik lirih, ini belum apa-apa. Ia memacu motornya hingga menembus kecepatan 230 km per jam di straight line. Di tikungan berikutnya, ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpana, slide control dengan presisi sempurna, tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun. Data telemetri dari tim menunjukkan gaya sentrifugal yang melebihi batas normal manusia. Skill dewa, tulis headline sementara di layar komentator. Di padok, mekanik tim rival saling pandang. Salah satu dari mereka, Ferran, menggertakkan gigi. Bocah itu bukan manusia, gumamnya. Tak jauh darinya, 5 pembalap duduk diam, menonton monitor yang menampilkan aksi Veda. Mata mereka penuh kebencian yang terbungkus iri. Kalau dia terus begini, kita semua tak punya masa depan di sini, kata Luka dingin. Mereka mulai berbicara pelan, dan percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang kelam. Sementara itu, Veda memarkirkan motornya kembali ke pit. Keringat menetes di wajahnya, namun senyum kecil terukir. Dimas, kepala mekaniknya, menepuk bahunya. Kau bikin dunia takjub lagi, Dek, katanya. Veda hanya mengangguk. Aku tidak kejar kagum, Mas. Aku cuma mau buktikan kalau anak kampung juga bisa punya sayap. Kata-kata itu terekam jelas di mikrofon tim, dan dalam hitungan menit, klip itu viral di media sosial. Di ruangan komentator, analis MotoGP senior menatap ulang rekaman slow motion. Lihat ini, katanya sambil menunjuk monitor, motor itu sudah keluar garis aman, tapi dia masih mengontrolnya. Refleksnya nyaris tak masuk akal. Seorang jurnalis asal Spanyol spontan menjuluki Veda, El Nino con manos de Dios, bocah dengan tangan Tuhan. Julukan itu menyebar lebih cepat dari gemuruh mesin. Namun di balik tepuk tangan dan sorak kagum dunia, angin halus membawa aroma bahaya. Di area parkir belakang padok, 5 pembalap itu menatap satu sama lain dalam diam. Di layar besar di atas mereka, wajah Veda tersenyum dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya. Ferran mengepalkan tinjunya, lalu berkata pelan, kalau dia benar-benar dewa, mari kita lihat apakah dewa juga bisa jatuh. Malam turun perlahan di Mugello, menelan sirkuit yang tadi sore bersinar oleh kejayaan. Lampu-lampu padok mulai redup, hanya tersisa sinar lembut dari garasi tim yang masih bekerja. Di sudut terpencil, 5 pembalap duduk melingkar di ruang servis tim Luka, dengan pintu tertutup rapat. Asap rokok mengambang di udara, menyatu dengan aroma oli dan keringat. Ferran menatap layar tablet yang menampilkan rekaman latihan Veda. Lihat itu, ujarnya dengan nada getir, anak itu bahkan tak melambat di tikungan yang bikin kita semua hampir mati. Suaranya penuh amarah bercampur rasa takut. Luka mengetuk meja besi dengan kunci pas, menciptakan bunyi logam yang dingin. Kau tahu apa artinya? Jika dia terus begini, kontrak sponsor kita lenyap. Semua sorotan akan jatuh ke bocah Asia itu. Nestor menimpali, dia bukan bocah biasa. Sepertinya dia punya insting yang bukan manusia.
Semua diam, hanya deru kipas angin yang terdengar. Lalu Dario membuka mulut, suaranya pelan tapi penuh niat jahat. Kalau instingnya bukan manusia, mungkin kita harus membuatnya merasa jadi manusia lagi. Sementara itu, di garasi Manisa Racing, suasana sangat berbeda. Veda masih duduk di kursi lipat, menatap langit malam yang tak berbintang. Di tangannya, sebotol air mineral tak disentuh. Dimas, mekaniknya, datang membawa laporan setelan motor. Semua beres, tapi tadi ada yang aneh, katanya lirih. Suspensi belakang agak longgar, padahal aku yakin kencang. Veda mengerutkan kening, tapi tak menjawab. Ia hanya menatap refleksi dirinya di permukaan kaca. Kadang dunia balap bukan cuma soal kecepatan, Mas, katanya perlahan. Kadang, ada orang yang ingin kau berhenti. Tak lama setelah itu, ponselnya bergetar. Nomor asing, tanpa nama, muncul di layar. Pesan singkat, hati-hati di Mugello. Mereka takkan bermain bersih. Veda menatap pesan itu lama, seolah berusaha mencari arti di balik kalimat sederhana itu. Tapi nalurinya, naluri yang sudah terbentuk dari ribuan jam di atas aspal, tahu, itu bukan sekadar peringatan. Itu ancaman. Di luar garasi, kamera media internasional masih berkeliling mencari berita. Seorang reporter dari Spanyol menghampiri Ferran, mencoba mewawancarainya soal penampilan Veda. Bagaimana menurutmu tentang bocah Indonesia itu? Ferran tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Dia cepat, terlalu cepat untuk umur segitu, katanya. Tapi setiap mesin punya batas. Bahkan yang terbaik sekalipun. Kata-kata itu terdengar seperti pujian di depan kamera, tapi di baliknya ada makna gelap yang hanya dimengerti 4 pembalap lain yang berdiri di belakangnya. Malam makin larut, angin membawa suara jangkrik dan desau lembut dari pepohonan sekitar sirkuit. Di langit, awan mulai menutup bulan, menambah suasana mencekam. Dimas memutuskan menutup garasi, tapi Veda tetap duduk di motornya. Ia menyalakan mesin sebentar, hanya untuk mendengar suara hidup dari kuda besi kesayangannya. Kau dan aku, ya, katanya pelan. Kalau mereka mau menjatuhkan kita, kita lawan dengan skill. Sementara Veda menatap lintasan yang kosong, 5 bayangan berjalan menjauh di sisi lain padok, tertawa kecil dalam bisikan. Ferran menatap ke arah garasi Veda dan berbisik dingin, nikmatilah malam tenangmu, bocah. Besok, dewa akan tersandung. Pagi di Mugello tak seperti biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Hembusan angin terasa berat, membawa aroma lembab dan kegelisahan. Veda berdiri di depan pit lane dengan wajah tenang, tapi matanya menyimpan keresahan yang tak bisa disembunyikan. Dimas dan tim sibuk menyiapkan motor, sementara sorotan kamera mulai berdatangan. Kualifikasi akan segera dimulai, momen yang menentukan posisi start, sekaligus ajang di mana keberanian diuji hingga ke tulang. Namun di balik dentuman mesin yang memekakkan telinga, Veda bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat mekanik memeriksa bagian belakang motor, Dimas tiba-tiba mematung. Wajahnya menegang. "Ved, lihat ini," ujarnya dengan nada khawatir. Di bawah swing arm, baut pengunci suspensi terlihat longgar, nyaris copot. Padahal semalam semua sudah dikunci dengan torsi presisi. Veda mendekat, menatap logam itu dengan mata dingin. "Ada yang main kotor," katanya pelan, seperti menahan amarah yang dalam. Dimas mengangguk tegas, "Aku takkan biarkan kau keluar sebelum aku pastikan semuanya aman. Tapi ingat, kalau benar ini sabotase, kita harus hati-hati." Veda hanya mengangguk. Di balik helm yang kini dikenakannya, bibirnya terkatup rapat. Ia tak ingin menunjukkan ketakutan, bahkan ketika ancaman mulai terasa nyata. "Kalau mereka ingin menguji nyaliku," katanya lirih sebelum menutup visor helm, "aku akan tunjukkan bahwa nyali tak bisa dilonggarkan seperti baut." Kalimat itu membuat Dimas terpaku sejenak, lalu tersenyum getir. Ia tahu, bocah itu bukan sekadar pembalap, ia adalah badai yang tak bisa dikendalikan siapapun. Kualifikasi dimulai.
Deru mesin dari puluhan motor membuat udara bergetar. Veda keluar dari pit lane, motor bergetar halus, setiap getaran terasa hidup di tangannya. Lap demi lap, ia mulai memecahkan waktu. Tikungan demi tikungan dilibas tanpa ragu. Bahkan dengan kondisi mental yang tegang, ia tetap menemukan ritme. Komentator internasional berseru dari ruang siar, lihat gaya tubuhnya. Dia tak hanya melawan waktu, dia melawan rasa takut. Dan benar saja, pada lap terakhir, Veda mencatat waktu tercepat sementara, memecahkan rekor sirkuit dengan selisih 0,4 detik. Namun, di layar monitor garasi rival, wajah-wajah yang menonton tak menunjukkan kekaguman, melainkan kemarahan. Ferran meninju meja, membuat tablet jatuh. Tak masuk akal, motor itu harusnya goyah. Luka menatapnya dengan pandangan dingin, kalau cara halus tak berhasil, berarti kita naikkan level permainan. Ia menatap 4 pembalap lain. Satu persatu, mereka mengangguk pelan. Keputusan diambil, besok, di balapan utama, rencana mereka akan dijalankan di lintasan. Sementara itu, Veda kembali ke padok dengan napas berat. Ia turun dari motor, membuka helm, dan mengusap wajahnya. Dimas datang membawa hasil data telemetri, matanya berkaca-kaca. Kau gila, Dek, kau pecahkan rekor padahal setelan motor sempat kacau. Veda hanya tersenyum samar. Skill tak bisa disabotase, Mas, katanya pelan. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan yang bergaung di media sosial seluruh dunia malam itu. Namun di balik sorakan kagum yang membanjiri dunia maya, langit Mugello makin gelap menjelang senja. Di parkiran belakang, 5 pembalap itu berdiri mengitari peta lintasan. Ferran menunjuk tikungan Arabiata dengan spidol merah. Di sini kita buat dia berhenti. Kalau dia benar-benar dewa, biar dia buktikan di neraka tikungan ini. Hujan rintik mulai turun, menyembunyikan tawa dingin mereka di balik gemuruh petir. Dan tanpa mereka sadari, seseorang dari tim Veda mendengar sepenggal rencana itu, lalu berlari ke arah garasi dengan wajah pucat. Hujan semalaman membuat sirkuit Mugello licin dan berbahaya. Kabut tipis menyelimuti padok pagi itu, menciptakan suasana muram yang menekan dada siapapun yang melihat. Dimas berjalan cepat menuju garasi, napasnya terengah. Ia baru saja mendengar percakapan mencurigakan di area belakang pit, dan wajahnya kini pucat pasi. "Fed," teriaknya saat melihat pembalap muda itu sedang mempersiapkan sarung tangannya. "Aku dengar mereka bicara, 5 pembalap itu, mereka mau menjebakmu di Arabiata." Suara Dimas bergetar. Veda menatapnya lama, lalu menarik napas pelan. "Kalau mereka mau menjebakku," katanya lirih, "biar mereka datang. Aku akan menari di atas jebakan itu." Sementara itu, di garasi sebelah, 5 pembalap yang disebut Dimas sedang menuntaskan strategi mereka dengan ketenangan menyeramkan. Ferran mengambil spidol merah dan menandai tikungan Arabiata di peta lintasan besar yang tergantung di dinding. "Kau, Luka, blok dia dari dalam," katanya dingin. "Nestor, tarik jalur keluar. Pablo, jaga belakangnya supaya dia tak bisa kabur. Aku dan Dario urus bagian depan." Suasana hening, hanya terdengar suara tetes air dari langit-langit garasi. "Kalau semuanya berjalan sesuai rencana," lanjut Ferran sambil tersenyum miring, "bocah ajaib itu akan mencium aspal hari ini." Di ruangan Race Direction, panitia tengah memantau radar cuaca. Laporan menunjukkan kemungkinan hujan ringan saat balapan. Tapi bagi Veda, itu bukan kabar buruk, itu justru keuntungan. Ia dikenal sebagai pembalap yang berbicara dengan hujan. Gaya balapnya selalu berubah ekstrim ketika lintasan basah. "Kau gila kalau tetap mau start," ujar Dimas dengan cemas. "Justru disinilah aku bisa lihat siapa mereka sebenarnya," jawab Veda pelan, matanya memantulkan cahaya lampu pit lane yang mulai menyala satu persatu. Balapan segera dimulai. Para pembalap berbaris di grid, mesin meraung seperti binatang lapar. Hujan turun semakin deras, membuat aspal berkilau seperti kaca. Kamera televisi fokus ke wajah Veda yang tenang di balik helm. Di sisi lain,
Kelima pembalap yang berkomplot berdiri dengan pandangan dingin, seolah tak melihat manusia di depan mereka, hanya target. Lampu start menyala merah, 5 titik kecil yang membuat dunia menahan napas, lalu green light. Dari awal, niat gelap itu mulai terasa. Veda baru memasuki lap ketiga ketika Luka memotong jalur terlalu dekat di tikungan, memaksa Veda mengerem mendadak. Tak lama, Nestor menyalip agresif, hampir menyenggol fairing depan motornya. Komentator berteriak panik, kontak antara Veda dan Nestor. Tapi ajaibnya, Veda tetap tenang, motornya tetap stabil walau terlempar keluar garis. Di layar kamera slow motion, terlihat ban belakangnya meluncur di atas air namun tetap tegak, sebuah manuver yang membuat jantung penonton berhenti berdetak sejenak. Ferran menatap lewat spion kecil di fairing, melihat Veda masih membuntuti mereka. Dia belum jatuh, geramnya. Dario menjawab dengan suara serak di radio tim, dia seharusnya sudah kehilangan grip. Tapi suara Dario terputus oleh pemandangan tak masuk akal. Veda muncul di sampingnya, melesat di jalur yang lebih basah, jalur yang seharusnya mustahil untuk dilalui. Dalam sekejap, ia melewati 2 pembalap sekaligus dengan gaya tubuh yang nyaris horizontal. Komentator berteriak, dia menyalip di jalur basah. Ini bukan manusia, ini badai hidup. Dimas menatap monitor dari pit lane, dadanya berdebar hebat. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, antara bakat, keberanian, dan mungkin takdir. Tapi satu hal yang jelas, rencana 5 pembalap itu mulai goyah. Mereka ingin menjatuhkan Veda, namun kini justru mereka yang mulai kehilangan kendali. Di balik visor hitamnya, Veda tersenyum samar. Kalau kalian ingin menjebak dewa, bisiknya di antara deru mesin, setidaknya jangan gunakan jalur manusia. Langit Mugello mendung pekat, seolah ikut menahan napas bersama ribuan penonton di tribun. Lap ke-8 baru berjalan, namun tensi balapan sudah mencapai titik didih. 5 pembalap yang berkomplot kini mengepung Veda dari segala arah, menjebaknya di tengah-tengah formasi yang mereka sebut The Cage. Dari pit lane, Dimas menatap monitor dengan wajah pucat, detak jantungnya berpacu lebih cepat daripada putaran mesin. Ia tahu, satu kesalahan kecil di kecepatan 230 km per jam berarti kematian. Dan di depan sana, Veda baru saja masuk ke tikungan yang mereka sebut Arabiata, tempat neraka yang sudah disiapkan untuknya. Luka menutup jalur dalam dengan agresif, memaksa Veda mengambil sisi luar yang lebih licin. Dari belakang, Nestor meluncur cepat, hampir menyenggol ban belakang Veda. Sekarang, teriak Ferran lewat radio mereka. Dario menekan rem mendadak di depan, menciptakan jebakan beruntun yang seharusnya membuat Veda kehilangan keseimbangan. Penonton menjerit. Di layar besar, terlihat motor Veda meluncur liar di atas air hujan, ban belakangnya nyaris kehilangan traksi. Beberapa pembalap menoleh, mengira bocah itu akan jatuh. Tapi yang terjadi justru di luar nalar. Dalam sepersekian detik, Veda menurunkan tubuhnya ke sisi kanan, lututnya menyentuh aspal, dan motor itu berputar sedikit, lalu tegak kembali dengan kecepatan konstan. Komentator berteriak, itu mustahil. Dia menstabilkan motor yang hampir high side tanpa kehilangan waktu. Tribun bergemuruh, kamera berguncang karena penonton melompat berdiri. Di ruang siar, teknisi data telemetri bahkan tak percaya dengan angka yang muncul. Gaya gravitasi lateral Veda mencapai 2.3 G, di atas batas manusia normal. Tapi belum selesai. Nestor mencoba manuver berikutnya, menutup jalur keluar tikungan sambil memotong garis balap. Ferran menyusul dari sisi lain, berniat menjepitnya. Namun, Veda seperti bisa membaca masa depan. Ia menurunkan gigi, memindah berat badan, dan meluncur di antara 2 motor itu dalam jarak kurang dari setengah meter. Cipratan air menutupi visor kamera, membuat momen itu tampak seperti kilatan cahaya di tengah badai. Saat air hujan memercik ke langit, Veda sudah berada di depan mereka, meninggalkan 5 pembalap yang terperangah. Dari pit, Dimas berteriak tak percaya.
Gila, dia lewat 2 pembalap sekaligus di jalur yang bahkan kami larang di simulasi. Para mekanik saling pandang, sebagian menangis haru, sebagian hanya bisa berdoa. Di sisi lain, Ferran menggertakkan gigi. Dia menertawakan kita, katanya dengan suara gemetar. Tapi ketakutan mulai menyelinap di balik kemarahan. Mereka menyadari, Veda tak lagi bertarung dengan mereka, dia bertarung melawan batas alam. Lap demi lap, pertarungan makin brutal. Setiap tikungan seperti pertarungan hidup dan mati. Tapi yang aneh, semakin keras mereka mencoba menjatuhkannya, semakin kuat Veda tampak di lintasan. Setiap kali terserempet, ia tetap tegak. Setiap kali diserang, ia justru menyalip balik dengan gaya menantang maut. Di layar monitor, komentator menggambarkannya dengan satu kalimat yang menggema di seluruh dunia, dia menari di atas kehancuran. Ketika bendera lap terakhir dikibarkan, Veda sudah kembali di posisi depan. Hujan masih turun, suara mesin bergema di lembah Mugello seperti doa dan kutukan yang bersatu. Di tikungan terakhir, ia menatap sekilas bayangan Ferran di kaca spionnya, pembalap yang bertekad menjatuhkannya dengan segala cara. Veda menunduk sedikit, lalu berkata pelan di dalam helmnya, "Kalau ini neraka, biarkan aku jadi apinya." Dan ia meluncur ke garis finish, membelah badai dengan kecepatan dewa. Sorak kemenangan baru saja bergema ketika keheningan tiba-tiba menyelimuti garasi Manisa Racing. Veda belum sempat melepas helmnya, napasnya masih berat, dadanya naik turun cepat, sisa adrenalin berdenyut di pelipisnya. Dimas datang dengan wajah muram, membawa tablet berisi rekaman CCTV dari pit malam sebelumnya. "Ved," katanya pelan, suaranya gemetar, "kita baru menemukan sesuatu." Veda menatapnya, masih belum paham, lalu melihat layar yang ditunjukkan padanya. Dalam rekaman itu, terlihat 2 sosok asing mengenakan jaket tim rival, menyelinap ke garasi Manisa pukul 2 dini hari, mengganti sesuatu di motor nomor 7. Dunia seakan berhenti sesaat. Dimas menekan layar, memperbesar gambar. Wajah salah satu dari mereka terlihat samar, tapi cukup jelas untuk dikenali, mekanik dari tim Ferran. "Mereka ganti oli mesinmu dengan cairan pelumas palsu," ujar Dimas dengan suara tercekat. "Viscosity-nya bisa bikin mesin jebol di tengah race." Veda menatap layar itu lama, matanya kosong. Semua kejadian di lintasan, motor yang hampir kehilangan grip, tenaga yang tiba-tiba turun di lap ke-10, semuanya kini masuk akal. Namun bukannya marah, Veda justru tersenyum samar. "Jadi bukan cuma aku yang bertarung tadi," katanya lirih. "Mesinku juga berperang untuk hidup." Sementara itu, di ruang Race Direction, suasana kacau. Staf keamanan memeriksa bukti, sementara jurnalis sudah mencium aroma skandal besar. Dalam hitungan menit, video rekaman bocor ke media sosial. Dunia motorsport gempar. Tagar-tagar Justice for Veda dan tagar sabotase Mugello langsung menduduki trending global. Komentator internasional menyebut insiden ini sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah Moto3 modern. Di sisi lain, Veda hanya duduk diam di kursinya, menatap lantai garasi yang basah oleh sisa hujan dan keringat perjuangan. "Mereka ingin aku jatuh," katanya pelan, "tapi yang jatuh nanti bukan aku." Ferran dan rekan-rekannya dipanggil ke ruangan steward. Ketegangan menebal seperti kabut. Salah satu teknisi memperlihatkan bukti sidik jari di kanister oli yang ditemukan di pit Veda. Ferran mencoba menyangkal, wajahnya pucat, namun bukti terlalu jelas. "Kau tahu akibatnya," kata pengawas dengan suara dingin. "Sabotase di lintasan berarti larangan balap 2 musim, dan skors permanen bagi tim yang terlibat." Ferran menatap lantai, kedua tangannya gemetar. Ia sadar, permainan kotor yang mereka rancang telah berubah jadi lubang neraka tempat mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Di luar ruang investigasi, Veda berdiri sendiri di bawah kanopi, memandangi lintasan yang kini kosong. Hujan telah berhenti, meninggalkan genangan air yang memantulkan langit kelabu. Ia memejamkan mata, mengingat semua yang terjadi hari ini, jebakan,
ketegangan, rasa takut yang ditekan, dan keberanian yang lahir dari amarah yang sunyi. Aku tidak butuh mereka jatuh untuk menang, bisiknya, aku hanya perlu terus melaju. Dan di balik kata-kata itu, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kecepatan, keteguhan hati. Ketika keputusan resmi diumumkan, dunia terbelah. 5 pembalap dan 2 mekanik dinyatakan bersalah atas sabotase. Sorak, hujatan, dan air mata meledak di sirkuit Mugello. Beberapa penggemar rival menangis kecewa, sebagian lainnya berteriak mendukung Veda. Namun sang bocah ajaib dari Mandalika tak mengumbar dendam. Dalam konferensi pers, ia hanya berkata dengan nada tenang, "Aku tak pernah balapan untuk menjatuhkan orang. Aku balapan untuk melampaui diriku sendiri." Kalimat itu menggema di seluruh dunia, lebih keras dari suara mesin manapun. Malam itu, di kamar hotelnya, Veda membuka ponselnya. Ribuan pesan dukungan masuk dari pembalap profesional, legenda MotoGP, hingga anak-anak kecil yang bermimpi jadi sepertinya. Ia tersenyum lelah, menutup layar, lalu memandang keluar jendela ke arah langit Italia yang gelap. Di kejauhan, kilatan petir membelah awan, seperti kilau skill yang tak bisa dipadamkan. "Kalian boleh sabotase mesinku," katanya pelan, "tapi kalian takkan pernah sabotase hatiku." Fajar menyingsing di atas pegunungan Tuscan, tapi sirkuit Mugello masih menyimpan bekas badai semalam, bukan hanya badai hujan, tapi badai emosi, aib, dan keadilan yang baru saja terungkap. Dunia masih berdebat tentang sabotase Mugello, namun bagi Veda, hari ini bukan tentang pembalasan. Hari ini tentang pembuktian. Ia berdiri di depan motornya yang kini telah diganti oli baru, dengan mesin yang bergetar seperti jantung prajurit sebelum perang. Dimas menatapnya tanpa berkata apa-apa. Keduanya hanya saling mengangguk, sebuah bahasa sunyi antara pembalap dan mekanik yang tahu, hari ini bukan sekadar balapan, ini adalah medan tempur. Suara mesin-mesin Moto3 menggema, membelah udara pagi yang dingin. Penonton memadati tribun, membawa poster bertuliskan, "Ride with Honor, Veda." Dan, skill tak bisa disabotase. Bahkan rival-rival yang tak terlibat pun menatap bocah Indonesia itu dengan hormat baru. Tapi di sisi lain lintasan, para pembalap yang sempat membantu Ferran kini balapan dengan rasa takut, karir mereka terguncang, dan nama mereka tak lagi bersih. Namun Veda tak menoleh. Fokusnya hanya satu, membuktikan bahwa keberanian sejati tak bisa dikalahkan oleh kelicikan. Lampu start menyala merah. 5 detik yang terasa seperti 5 abad. Lalu, hijau. Dalam sekejap, 25 motor meluncur ke tikungan pertama dengan kecepatan 200 km per jam. Veda langsung menyalip 3 pembalap di depan, tubuhnya condong ke kanan dengan ketenangan surgawi. Komentator berseru, Veda Ega Pratama memulai balapan seperti singa yang keluar dari kandang. Penonton berteriak histeris. Setiap gerakan tubuhnya tampak seperti koreografi dewa, anggun tapi mematikan. Di lap pertama saja, ia sudah berada di posisi 3 besar. Namun balapan ini bukan tentang posisi. Ini tentang cara ia menaklukkan lintasan yang dulu hampir merenggut nyawanya. Saat memasuki tikungan Arabiata, tempat sabotase mereka dulu direncanakan, Veda memperlambat sedikit, lalu mengambil jalur yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tak ada ketakutan. Hanya keberanian yang berdenyut di setiap detik. Ia menurunkan lutut, membiarkan sisi motornya menyentuh hampir tanah, lalu menyalip di sisi luar tanpa kehilangan cengkeram. Komentator berteriak, dia kembali ke tempat yang ingin menjatuhkannya, dan dia menaklukkannya. Dari pit, Dimas memegangi headsetnya sambil bergetar. "Astaga, Ved, kau benar-benar gila," gumamnya dengan suara serak. Di layar, telemetri menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, kecepatan Veda di tikungan yang dulu nyaris membuatnya celaka justru meningkat 3 km per jam lebih cepat dari rata-rata pembalap lain. Itu bukan hanya kemenangan fisik, tapi kemenangan mental. Lintasan yang dulu jadi tempat jebakan, kini jadi panggung keajaiban. Lap demi lap, semesta seolah berpihak padanya. Di setiap tikungan,
Veda seperti menari dengan gravitasi. Di setiap lurusan, motor itu seperti melayang, menolak semua hukum fisika. Penonton berdiri, bersorak dengan mata berkaca-kaca. Bahkan komentator kehabisan kata-kata. Dia bukan sedang balapan, kata salah satunya dengan suara bergetar, dia sedang menulis ulang arti keberanian. Dan ketika lap terakhir tiba, Tribun Mugello berubah menjadi lautan merah putih yang berkibar di bawah langit Eropa. Veda melewati garis finish di posisi pertama, bukan karena musuhnya kalah, tapi karena dirinya tak lagi bisa dikalahkan. Ia menatap langit, mengangkat tangannya tinggi, dan berteriak di dalam helmnya, untuk Indonesia. Air mata menetes tanpa sadar di pipinya, bercampur dengan keringat dan hujan yang tersisa. Di bawah podium, Dimas menatap bocah itu dengan bangga, berbisik lirih, dia bukan cuma pembalap, dia adalah badai yang menolak berhenti. Angin di Mugello pagi itu berdesir aneh, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Setelah kemenangan monumental yang menghapus aib sabotase, Veda kembali naik ke motor untuk sesi uji mesin baru, bukan balapan resmi, tapi semua mata tertuju padanya. Dari tribun, ribuan orang tetap bertahan, berharap melihat lagi keajaiban yang membuat dunia terdiam. Dimas mendekatinya sambil menepuk bahu, hari ini bukan soal kecepatan, Ved. Hanya pengujian. Tapi Veda hanya tersenyum samar. Kadang, keajaiban datang di saat orang lain berhenti mencarinya. Ia menurunkan visor helm, dan mesin motornya meraung hidup. Suaranya menusuk udara, menggema seperti doa yang tak sempat diucapkan. Para teknisi memandangi layar telemetri dengan tegang, semua data dikalibrasi untuk keamanan, tapi entah kenapa, Veda justru menekan throttle penuh begitu keluar dari pit. Ban belakang memuntahkan asap tipis, lalu mencengkeram lintasan, 180, 200, 220 km per jam. Suhu aspal naik drastis, tapi Veda tak mengendurkan gas sedikit pun. Di tikungan Arabiata, tempat semua cerita ini dimulai, ia menunduk begitu dalam hingga lutut dan siku nyaris menyentuh aspal. Dari pit wall, Dimas berteriak panik, "Veda, kau gila, itu bukan setelan balap, itu motor uji." Tapi bocah itu tak menjawab. Di dalam helmnya, dunia jadi senyap. Hanya ada suara napasnya sendiri dan dentuman mesin yang terasa seperti denyut jantung. Di tikungan terakhir sebelum lintasan lurus utama, keajaiban itu terjadi. Kamera pelacak merekam sesuatu yang tak masuk akal, motor Veda tidak bergeser sedikit pun, padahal gaya sentrifugal seharusnya membuatnya terpental keluar lintasan. Ia menembus tikungan itu di kecepatan 240 km per jam, angka yang belum pernah dicapai pembalap Moto3 manapun. Komentator yang menyaksikan dari ruang siar kehilangan kata-kata. "Itu bukan fisika, itu sesuatu yang lain," ucapnya lirih. Penonton membeku, hening, seakan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi keajaiban. Dari monitor telemetri, para teknisi melihat grafik gaya gesek dan tekanan ban menunjukkan pola aneh, garis data yang membentuk-bentuk spiral sempurna, seperti simbol pusaran angin. "Apakah itu kebetulan?" bisik salah satu teknisi. Dimas hanya menatap layar itu dengan mata lebar, merinding. "Tidak, itu bukan kebetulan. Itu Veda." Veda melesat di lintasan lurus, dan sesuatu terasa berbeda. Ia merasakan setiap butir air di udara, setiap detak jantung orang yang menontonnya. Dunia terasa melambat, sementara dirinya justru melaju lebih cepat dari waktu. Di kecepatan itu, ia tak lagi sekadar mengendarai motor, ia menyatu dengannya. Semua batas antara manusia dan mesin lenyap. Dalam benaknya terdengar suara ayahnya yang dulu sering berkata, "Kecepatan sejati bukan tentang berani mati, tapi tentang berani hidup di ambang kematian." Ketika akhirnya ia melambat dan masuk kembali ke pit, seluruh padok berdiri menyambutnya dengan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menangis, tidak percaya pada apa yang baru mereka saksikan. Veda turun dari motor, membuka helmnya perlahan, dan udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Ia tersenyum, lalu menatap Dimas. "Tadi aku melihat sesuatu,"
katanya dengan nada pelan. Seolah lintasan ini bernafas bersamaku. Dimas tak menjawab, hanya menatap bocah itu dengan tatapan penuh takjub dan takut sekaligus. Dari tribun, seseorang berbisik lirih, dia bukan pembalap biasa. Dia sudah melampaui manusia. Dan saat matahari menembus awan tipis, cahayanya jatuh tepat di atas Veda, menciptakan siluet yang seolah berasal dari legenda. Di layar besar, satu kalimat muncul dari komentator yang suaranya bergetar. Skill dewa bukan hanya mitos, hari ini, kita baru saja menyaksikannya lahir di lintasan Mugello. Malam itu, Mugello sunyi. Namun di salah satu garasi paling ujung, cahaya lampu bergetar menyorot sosok yang duduk sendiri di atas peti kayu, Ferran. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang tak lagi bisa dibendung. Sejak skandal sabotase terungkap, kontraknya dibekukan, sponsor meninggalkannya, dan nama besarnya menjadi bahan ejekan di media. Tapi yang paling menghantamnya bukan semua itu, melainkan satu pemandangan di layar besar seminggu lalu. Veda melaju di kecepatan 240 km per jam, seperti menertawakan takdir yang tak berpihak padanya. Dia bukan dewa, gumam Ferran dengan suara serak. Dia cuma manusia, dan manusia bisa dijatuhkan. Kabar beredar bahwa Veda akan mengikuti final season test di Portimao, Portugal, minggu depan. Itulah momen yang Ferran tunggu. Dengan bantuan beberapa orang lama yang masih menyimpan dendam pada tim Asia Talent, ia mulai merancang sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya dari sabotase mesin, serangan psikologis. Ia tahu, Veda punya satu kelemahan, masa lalu. Sebuah rahasia kecil yang hampir tak diketahui siapapun kecuali mereka yang dulu bersaing di Akademi Junior, tentang insiden tragis yang merenggut seseorang yang sangat berarti bagi Veda. Keesokan harinya, media Eropa tiba-tiba ramai dengan berita sensasional, Veda Ega Pratama, The Golden Boy with a Dark Past. Artikel itu menyebar secepat api di ladang kering. Dalam hitungan jam, ribuan komentar membanjiri media sosial. Veda, yang sedang berlatih di sirkuit kecil Jerez, tiba-tiba kehilangan fokus. Ia membaca judul itu di ponselnya, dan jantungnya berdetak kencang. Siapa yang membocorkan ini? Tanyanya dengan wajah pucat. Dimas mencoba menenangkannya, tapi mata Veda sudah berubah. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya retak. Malam itu, di kamar hotelnya, Veda menatap cermin. Wajahnya terlihat asing. Bayangan masa lalu muncul di benaknya, seseorang yang dulu menemaninya berlatih di Yogyakarta, yang meninggal karena kecelakaan di jalan latihan. Ia menutup mata, berusaha menghapus semua itu, tapi suara itu kembali bergema, "Kau pembawa sial, Ved." Kata-kata lama yang dulu menghantuinya kini muncul lagi, seolah dibisikkan oleh angin. Ia menggenggam helmnya erat, menunduk, lalu berbisik lirih, "Kalau dunia ingin menjatuhkanku, biarkan aku jatuh sambil tetap melaju." Di sisi lain, Ferran tersenyum puas di markas lamanya. "Lihatlah, bahkan dewa pun bisa goyah," katanya sambil menonton tayangan latihan Veda yang kali ini tampak ragu di tikungan. Tapi Dimas menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, anak itu tidak akan hancur oleh tekanan, ia hanya perlu satu momen untuk menyalakan kembali apinya. Malam itu, Dimas masuk ke kamar Veda dan menaruh sesuatu di meja, sepasang sarung tangan tua, lusuh tapi penuh makna. "Ini punya orang yang dulu kau kagumi," katanya pelan. "Dia tidak ingin kau berhenti karena rasa bersalah. Dia ingin kau terus melaju untuknya." Air mata Veda jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam sarung tangan itu, menciuminya perlahan, lalu menatap keluar jendela di mana hujan mulai turun. "Kalau begitu," katanya dengan suara bergetar, "besok aku akan melaju bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat." Di balik petir yang menyambar langit, sesuatu kembali hidup di matanya, kilatan api yang dulu membuat dunia takjub. Dan di kejauhan, Ferran yang sedang menatap layar berita tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, rasa dingin di tengkuknya, seperti firasat buruk.
Ia tak tahu bahwa rencananya untuk menghancurkan Veda justru telah memanggil kembali monster yang ia tak sanggup hadapi, versi Veda yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Langit Portomao kelabu, tapi di udara terasa sesuatu yang berbeda, ketegangan, sekaligus energi yang sulit dijelaskan. Semua mata tertuju pada satu sosok di Great Star, Veda Ega Pratama. Di balik helm hitamnya, matanya tak lagi memancarkan kebingungan seperti seminggu lalu. Kali ini, ada bara yang menyala tenang, seperti api yang tahu kapan harus membakar. Di sisi lain, Veran juga bersiap, senyum dingin di wajahnya menyembunyikan badai dendam. Dunia menanti pertandingan terakhir mereka, tanpa tahu bahwa yang akan terjadi bukan sekadar balapan, melainkan penebusan. Lampu start padam, dan badai pun dimulai. 25 pembalap meluncur bagai peluru, tapi hanya 2 yang menciptakan pusaran cerita, Veda dan Veran. Dari tikungan pertama, keduanya sudah saling mengunci pandang, saling uji nyali. Veran mencoba menutup jalur agresif, memaksa Veda keluar lintasan, tapi bocah itu justru tersenyum di balik helm. Ia menurunkan gigi, menggeser posisi tubuh, dan menyelinap lewat celah sempit yang bahkan kamera tak sempat tangkap. Penonton menjerit, manuver itu nyaris mustahil. Dia tidak menghindar, dia menantang maut. Seru komentator, suaranya bergetar oleh kegilaan yang baru saja disaksikan. Lap demi lap, pertarungan makin menggila. Setiap tikungan menjadi duel kehormatan. Veran mendorong motornya sampai batas mekanik, tapi setiap kali ia menekan gas, bayangan Veda selalu muncul di kaca spion, tak pernah jauh, tak pernah menyerah. Pada lap ke-7, Veran mencoba trik kotor, memotong jalur keluar tikungan dan memaksa Veda ke area run-off. Semua orang menahan napas. Motor Veda terlempar sedikit ke rumput, tapi entah bagaimana, ia memutar throttle. Dan kembali ke lintasan dalam sudut kemiringan mustahil, ban belakangnya memercik bunga api. Itu bukan reaksi manusia, ujar komentator dengan suara gemetar. Itu insting dewa. Di pit, Dimas menatap layar telemetri dengan air mata menggenang. Dia sudah mencapai zona itu lagi, gumamnya. Zona di mana dia tak lagi balapan, tapi menyatu dengan lintasan. Grafik kecepatan menunjukkan angka menakutkan, 243 km per jam di lintasan lurus. Batas Moto3 seharusnya tak sampai sana, tapi Veda menembusnya tanpa ragu. Di dalam helmnya, ia teringat wajah seseorang dari masa lalu, sosok yang pernah ia kecewakan, lalu tersenyum. "Aku masih di sini," bisiknya pelan. Dan tiba-tiba, lintasan tak lagi terasa sebagai aspal, tapi sebagai jalan menuju pengampunan. Di lap terakhir, langit tiba-tiba bergemuruh. Angin kencang berembus dari arah laut, menerpa para pembalap. Veran memimpin, tapi Veda tepat di belakangnya, jarak hanya setengah roda. Tikungan terakhir menanti, dan di sanalah segalanya berakhir. Veran menutup jalur dalam dengan keras, berusaha mencegah overtake. Tapi Veda menyalip lewat sisi luar, di tengah tiupan angin yang hampir menumbangkannya. Kamera memperlihatkan motor itu miring nyaris 70 derajat dari tanah, sesuatu yang secara teori tak mungkin dilakukan. Namun ajaibnya, ia tetap tegak. Suara mesin meraung, 2 motor melewati garis finish hampir bersamaan. Penonton berdiri, sebagian menangis, sebagian tak percaya pada mata mereka. Ketika hasil resmi muncul di layar, seluruh sirkuit berguncang oleh sorakan Veda Ega Pratama, P1. Ia berhenti di tengah lintasan, membuka helmnya perlahan, dan menatap langit yang kini memerah keemasan. Air mata menetes, tapi senyumnya tenang. "Aku sudah memaafkan masa laluku," katanya lirih. "Dan itulah kecepatanku yang sebenarnya." Veran berhenti beberapa meter di belakangnya, terdiam, menatap bocah yang dulu ingin ia hancurkan. Ia melepaskan sarung tangannya, menjatuhkannya ke tanah, lalu berjalan mendekat. Tanpa sepatah kata, ia mengulurkan tangan. Veda menatapnya sejenak, lalu menjabat dengan senyum damai. Tepuk tangan bergemuruh. Tak ada dendam, tak ada kebencian.
Hanya dua jiwa yang akhirnya berdamai, satu karena keberanian, satu karena penyesalan. Dan ketika matahari tenggelam di balik bukit Algarve, komentator menutup dengan kalimat yang akan dikenang sepanjang sejarah Moto3. Di hari ini, kita tak hanya menyaksikan kemenangan seorang pembalap, kita menyaksikan kebangkitan seorang legenda, Veda.